Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Bano dari kelas akuntansi B. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri di atas prinsip demokrasi. Sistem ini memungkinkan peran terbuka dari seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan negara, sehingga dinilai paling cocok untuk Indonesia yang multikultural. Tapi apa sebenarnya pengertian demokrasi? Pengertian demokrasi. Demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi. Pertama, demokrasi liberal, kedua, demokrasi terpimpin, dan ketiga adalah demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi juga memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Kesetaraan sebagai warga negara, 2. Pluralisme dan kompromi, 3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya, 4. Menjamin hak-hak dasar, 5. Pembaruan kehidupan sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Unsur demokrasi pemerintahan yaitu 1. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pengakuan akan supremasi hukum atau kedaulatan hukum. 3. Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 6. Kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 7. Hak asasi manusia dijamin. 8. Kebebasan pers. 9. Pemulihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Bentuk demokrasi ada 2. 1. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan.
Biasanya, setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. 2. Demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, setiap rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.